Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Indira Donda Uli Lumantoluan dengan NIM G00241161 dari kelompok A6. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan laporan anatomi saya untuk blok 1.3 Sistem Pencernaan dan Metabolisme. Oke, untuk laporan yang pertama, berikut adalah soalnya. Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang membuat perut itu menjadi kotak-kotak. Maaf, oke. Lanjut, soal yang pertama adalah A. Jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Kemudian soal yang kedua, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Dan untuk yang ketiga, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Oke, untuk soal yang pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan juga posterior. Oke, untuk yang pertama kita akan masuk ke bagian anterior. Jadi yang pertama itu terdapat lapisan kulit. Nah, kulit ini melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilikus. Untuk lapisan yang kedua, itu kita mendapatkan fascia camper or camper yang merupakan panniculus adiposus atau lamina superficialis. Yang ketiga, itu kita mendapatkan fascia scarpa. Nah, fascia ini merupakan stratum membranosum atau lamina profunda. Nah, jadi dia ini di atas umbilikus kedua lapisan ini dia bersatu ke arah superior menjadi fascia superficialis pectoralis. Ketika dia ke arah dorsal, dia itu menjadi fascia superficialis dorsi dan di bawah umbilikus kedua lapisan ini dapat dibedakan dengan jelas. Karena fascia scarpa ini meluas ke superficial ke skrotum sebagai fascia dartos. Dan dari dalam area skrotum, fascia dapat ditelusuri ke belakang, berlanjut menjadi fascia coles yang menyatu dengan lapisan perineum yang lebih dalam. Kemudian, fascia scarpa di inferior berlanjut ke paha dan di bawah ligamentum inguinale yang bergabung dengan fascia lata. Oke, untuk lapisan yang keempat itu ada fascia profunda yang merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan juga terletak tepat di bagian dalam fascia scarpa. Untuk yang kelima itu ada lapisan musculi at aponeurosis. Jadi dibagi dua yaitu ada flat muscle dan vertical muscle. Untuk flat muscle-nya ini ada musculus obliquus externus abdominis. Kemudian terdapat musculus obliquus internus abdominis. Kemudian ada musculus transversus abdominis. Untuk vertical muscle itu terdapat musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis abdominis. Untuk lapisan keenam yaitu fascia transversalis. Ini merupakan lapis berkelanjutan fascia profundus yang memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Dan dia itu paling terlihat pada sebelah dalam musculus transversus abdominis. Untuk lapisan yang ketujuh itu terdapat fascia extraperitonealis. Fascia ini memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Fascia ini berisi jaringan lemak dan dia ke arah sisi anterior tubuh disebut sebagai preperitoneal. Kemudian ketika fascia ini ke arah sisi posterior, dia itu disebut retroperitoneal. Terdapat visceral retroperitoneal dan juga visceral intraperitoneal. Untuk lapisan yang terakhir itu terdapat peritoneum yang dibagi menjadi dua yaitu peritoneum perital dan juga peritoneum visceral. Oke, kemudian kita masuk ke lapisan pada posterior. Yang pertama itu terdapat kulit, yang kedua itu terdapat fascia superficialis dorsi, dan yang ketiga terdapat musculus, yang dimana ada musculus latissimus dorsi, musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior, musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis, kemudian musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis, dan untuk lapisan yang keempat itu terdapat fascia extraperitoneal yang merupakan jaringan lemak, dan yang terakhir itu terdapat peritoneum perital.
Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Oke, jadi ini sama seperti yang sebelumnya, itu terdapat flat muscle, yaitu musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus externus abdominis, dan musculus transversus abdominis, dan kemudian ada vertical muscle, yaitu musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis abdominis, dan kemudian terdapat juga musculus latissimus dorsi, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior, musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis, musculus quadratus lumborum, musculus ellipsoas, dan musculus transversus abdominis. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Jadi, yang pertama itu ada mesenterium. Dia itu merupakan lipatan ganda peritoneum yang luas dan berbentuk kipas, yang menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Kemudian yang kedua itu terdapat omentum. Omentum ini membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Jadi terdapat dua, yaitu omentum maius yang memiliki ligamentum gastrophrenica, ligamentum gastroplenica, ligamentum gastrocolica, dan ligamentum splenorenal. Kemudian terdapat omentum minus yang memiliki ligamentum hepatoduodenal dan ligamentum gastrohepatica. Nah, yang ketiga ini terdapat ligamentum peritoneae yang melekatkan antara organ ke organ lain maupun ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Nah, isi dari ligamentum peritoneae ini sama dengan omentum karena omentum itu merupakan bagian dari ligamen ini. Dan ketiganya itu ada di hepar dan ketiganya itu juga ada di gaster. Oke, kita akan lanjut ke laporan kedua. Berikut soalnya. Randy adalah mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai lambung, serta bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Oke, kita akan ke soal yang pertama, yaitu jelaskan ke Randy tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai lambung. Oke, yang pertama itu ada cavitas oris atau mulut. Jadi, mulut ini dibagi dua bagian oleh arcus dentalis superior et inferior, serta processus alveolaris maxillae et mandibula. Yang pertama itu adalah vestibulum oris, dan yang kedua adalah cavitas oris propria. Dan ini membuka keluar melalui 5 oris, dan juga mulut itu membuka ke oropharynx melalui isthmus oropharyngetalis setinggi VC2. Nah, ada beberapa batas-batasan di mulut, yaitu pada atapnya dia berbatasan dengan palatum durum dan palatum mole. Dasarnya dia berbatasan dengan diafragma oris dan lidah, kemudian pada lateral dia berbatasan dengan corpus adiposum buccae dan processus alveolaris mandibula et maxilla. Pada anteriornya dia berbatasan dengan dima oris dan pada posteriornya dia berbatasan dengan isthmus faucium. Oke, lanjut ke palatum. Jadi ada beberapa palatum di mulut. Yang pertama itu ada palatum durum. Jadi untuk 2/3 anteriornya, dia itu memiliki processus palatinus osis maxillaris. Kemudian sepertiga posterior, terdapat lamina horizontalis osis palatini. Kemudian ke palatum mole. Jadi terdapat beberapa muskulus, yaitu musculus tensor veli palatini, levator veli palatini, palatopharyngeus, uvulae, dan palatoglossus. Dan selanjutnya kita masuk ke glandula salivar. Dan ini merupakan kelenjar liur yang banyak kelenjar liur besar dan juga ada kelenjar liur kecil. Dan yang besar itu terdapat glandula paratidea, glandula submandibuloris, dan glandula sublingualis. Kemudian kita masuk ke oropharynx. Jadi pharynx ini dibagi menjadi 3, yaitu nasopharynx, oropharynx, dan laryngopharynx. Oropharynx ini membentang setinggi vertebra cervicalis 2-3. Kemudian oropharynx ini juga berhubungan dengan cavitas oris melalui isthmus faucium.
Selanjutnya kita mendapati esofagus. Jadi esofagus ini ada 3 parts, yaitu cervicalis yang VC6 hingga VT1, kemudian ada thoracalis yang panjangnya dari VT1 hingga VT10, dan kemudian pars abdominalis yang tingginya VT10 hingga VT11. Nah, letaknya ini ada di posterior trachea. Kemudian di esofagus ini ada penyempitan atau yang disebut angustia. Jadi ada angustia superior yang panjangnya itu hingga yang terletak di VC6 pada musculus clicopharyngeus dan cartilago cricoidea. Kemudian terdapat angustia media yang pada VTH4 atau 5 di tempat arcus aorta dan bronchus primarius dexter menyilang. Kemudian terdapat angustia inferior pada VTH10 saat melalui hiatus esofagus. Pada organ yang terakhir yaitu gaster atau lambung. Jadi pada gaster ini terdapat 4 bagian, yaitu fundus gastricum, pars cardiaca, corpus gastricum atau rubrica gastrica, kemudian terdapat pars pylorica. Nah, pada gaster ini juga terdapat gastroesophageal sphincter atau LES, kemudian terdapat musculus sphincter pylori, terdapat curvatura gastrica major, terdapat curvatura gastrica minor, terdapat orificulum cardiacum setinggi VTH11, dan kemudian terdapat orificium pyloricum setinggi VL1. Oke, untuk soal yang kedua, itu gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Oke, jadi ketika kompensasi sphincter ini, jadi terdapat penyakit klinis yaitu GERD atau gastroesophageal reflux disease. Jadi GERD ini penyakit reflux cairan lambung ke esofagus sehingga dapat mengiritasi esofagus. Gejalanya adalah nyeri retrosternal dan regurgitasi. Nah, jadi hal ini disebabkan karena ketidakmampuan otot lower esophageal sphincter, hernia hiatal, atau inflamasi pada esofagus. Jadi ketika kita makan berlebihan, misalnya saat all you can eat, ini menyebabkan perut kenyang dan meningkatkan tekanan pada lambung yang menyebabkan naiknya asam lambung. Dan karena itulah mungkin pada kasus awal dia itu merasa mudah kenyang karena dia sudah mengalami GERD. Oke. Kita akan lanjut ke laporan yang ketiga. Berikut soalnya. Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bawah bagian perut, dan juga gangguan buang air besar. Nah, dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestif inferior. Untuk soal yang pertama, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Yang kedua, jelaskan struktur bangunan di kolon. Dan yang ketiga, jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Oke. Untuk soal yang pertama adalah jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Oke, jadi untuk yang pertama pada letak, jejunum itu di regio umbilicalis, dan ileum itu pada di kanan bawah vakum abdomen hingga pelvis. Untuk jejunum, warnanya itu lebih gelap, dan ileum itu lebih pink muda. Jejunum juga diameternya itu lebih tebal, dia itu 2 hingga 4 cm, sedangkan ileum itu 2 hingga 3 cm. Kemudian untuk jejunum, dindingnya itu tebal, sedangkan ileum itu dindingnya itu tipis. Kemudian vaskularisasi pada jejunum itu ada banyak, sedangkan pada ileum itu sedikit. Lalu fasa rektanya itu panjang pada jejunum dan pada ileum itu dia lebih pendek. Kemudian ada arkadesnya, pada jejunum itu dia hanya 1 hingga 2 tingkat saja, tetapi pada ileum arkadesnya itu bersusun dan lebih kompleks. Kemudian terdapat lemak mesenteri, pada jejunum itu hanya sedikit, tetapi pada ileum itu ada banyak. Kemudian ada plica circularis, pada jejunum itu dia besar, tinggi, dan rapat, tetapi pada ileum itu dia hanya sedikit dan jarang ditemukan, dan tidak ada di bagian distal. Lalu ada plaque peri, pada jejunum itu ada beberapa, tetapi pada ileum itu ada banyak. Oke, kita masuk ke soal yang kedua, yaitu jelaskan struktur bangunan di kolon. Oke, jadi untuk yang pertama itu terdapat kolon ascendens. Nah, pada kolon ascendens ini, dia itu dari caecum sampai ke permukaan inferior lobus hepatis dexter.
Di sini dia akan membelok ke kiri, membentuk flexura choledextra, dan dia kemudian akan melanjutkan diri sebagai kolon transversum. Jadi kolon ascendens ini dipisahkan dari dinding abdomen anterolateral oleh omentum maius. Selanjutnya, kita akan lanjut menjadi kolon transversum. Nah, di sini dia berjalan menyilang abdomen, mulai dari flexura choledextra sampai flexura sinistra. Nah, ini akan lanjut menjadi kolon descendens. Di sini dia akan terletak pada kuadran kiri atas dan bawah, berjalan ke bawah dari flexura sinistra sampai ke pinggir pelvis. Di sini akan lanjut menjadi kolon sigmoideum yang terakhir, yaitu penggantungnya itu mesokolon sigmoideum, dan dia akan melanjut dari sigmoideum menjadi rektum. Oke, selanjutnya jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Jadi untuk di sini ada dua organ yang terlibat, yaitu rektum dan juga anal. Nah, yang pertama kita akan memiliki rektum propium atau rektum. Jadi sisi luar rektum ini terdapat flexura cervicalis dan flexura perinealis yang kolonnya berbentuk S jika dilihat dari lateral. Flexura anorektal membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis, dan saat dia defekasi, flexura ini akan menjadi tegak dan tinja bergerak ke arah anal kanal. Nah, sisi dalamnya ini memiliki lipatan transversal yang disebut plicae transversalis recti. Di bawah lipatan ini, rektum mengalami dilatasi membentuk ampula recti yang terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis dan ligamen anokogigel. Oke. Kemudian zona transisi dari rektum ke kanalis analis atau anal ini ditandai oleh linea anorectalis atau anorectalis junction. Jadi area ini dicirikan dengan adanya perubahan dari plicae transversalis recti menjadi plicae longitudinal anal kanal. Nah, setelah transisi kita akan masuk ke kanalis analis atau anal. Nah, jadi anal ini terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Jadi anal kanal ini dibagi menjadi 3 segmen, yaitu zona columnaris yang terdiri dari lipatan longitudinal yang dibentuk dari corpus cavernosum. Kemudian dia akan lanjut menjadi zona linea pectinae yang garis bergerigi mengikuti katup anal. Pada bagian ini terdapat valvula anales dan lanjut ke zona cutanea yang merupakan kulit eksternal yang dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocutanea. Lanjut ke zona hemorrhoidales yang merupakan tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid. Kemudian internal hemoroid ini terjadi di atas linea pectinae, sedangkan eksternalnya itu terjadi di bawah linea pectinat. Nah, terdapat beberapa otot-otot sphincter pada kanalis analisnya itu terdapat musculus sphincter ani internus, kemudian terdapat musculus corrugator ani, dan kemudian terdapat musculus sphincter ani externus, dan kemudian terdapat musculus puborectalis. Oke, sekian dari laporan saya untuk anatomi 1.3. Terima kasih.